Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu misteri terbesar planet Mars. Dan yang bikin seru, petunjuk utamanya justru kita temukan di sini, di planet kita sendiri, di bumi. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kita semua tahu kan kalau miliaran tahun lalu Mars itu punya banyak sungai. Tapi pertanyaannya, kemana sih semua sungai itu bermuara? Apa cuma ke danau-danau biasa? Atau ke sesuatu yang jauh lebih masif? Dan perlu diingat ya, ini bukan sekedar soal bebatuan dan geologi, ini jauh lebih besar dari itu. Seperti kata Corey Hughes, ini soal pencarian kehidupan. Logikanya sederhana, di mana ada air cair, di situ ada potensi kehidupan. Jadi semakin banyak bukti air yang kita temukan, semakin besar juga peluang kalau Mars dulu pernah jadi rumah bagi suatu bentuk kehidupan. Taruhannya tinggi banget. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Buat mecahin misteri di Mars, para ilmuwan justru nggak ngelihat ke teleskop yang lebih canggih. Mereka malah pergi ke tempat yang, ya, sama sekali nggak kepikiran. Perbukitan di barat laut Arkansas, Amerika Serikat. Dan di sana, mereka menemukan semacam batu roseta geologis, sebuah formasi batuan purba bernama Weddington Sandstone. Kenapa ini penting? Karena formasi ini ternyata menyimpan kunci untuk menerjemahkan apa yang kita lihat di Mars. Dan ini bukan cuma jejak sungai biasa loh, ini adalah jejak sebuah delta sungai yang usianya 300 juta tahun. Jadi, dua peneliti, Corey Hughes dan John Shaw, menemukan sesuatu yang benar-benar unik. Ternyata, Weddington Sandstone ini adalah satu-satunya contoh delta sungai terbalik yang kita ketahui ada di bumi. Nah, mereka lihat gambar-gambar dari Mars dan menemukan formasi yang mirip banget. Langsung deh muncul pertanyaan besar, jangan-jangan formasi aneh di Mars itu juga sebuah delta yang bermuara ke Samudra Purba? Oke, sebelum kita lanjut ke Mars, kita perlu ngerti dulu gimana caranya sebuah sungai bisa meninggalkan sidik jari di bebatuan selama jutaan tahun. Ada dua konsep kunci di sini, dan ini penting banget buat ngebaca petunjuk yang ada. Yang pertama namanya zona air balik atau backwater zone. Gampangnya gini, bayangin sungai raksasa kayak Mississippi. Jauh sebelum sampai ke laut, arusnya itu udah mulai melambat. Kenapa? Karena dia seolah-olah merasakan ada badan air yang super besar di depannya. Nah, area perlambatan ini, zona air baliknya, bisa panjang banget. Buat Mississippi aja, panjangnya lebih dari 370 km. Gila kan? Poin utamanya adalah ini, kalau kita menemukan bukti geologis adanya zona air balik yang super panjang, itu tandanya jelas banget. Itu kayak nemuin kartu nama yang ditinggalin sama samudra. Artinya, sungai itu dulu pasti bermuara ke sebuah badan air yang sangat-sangat besar. Oke, konsep kedua ini lebih keren lagi. Namanya inversi topografi. Prosesnya bener-bener bikin takjub. Jadi gini, pertama, sungai itu kan bawa pasir dan kerikil berat yang ngendap di dasarnya. Terus, sungainya kering dan dasarnya ini ketutup sama material lain yang lebih lunak, kayak debu atau lumpur. Jutaan tahun kemudian, endapan di dasar sungai tadi mengeras jadi batu. Nah, bagian paling kerennya, angin dan cuaca mengikis material lunak di sekelilingnya. Tapi dasar sungai yang udah jadi batu keras itu tetap bertahan. Hasilnya, dasar sungai yang dulunya cekung, sekarang malah jadi punggungan bukit yang menonjol. Kebayangkan, yang tadinya paling rendah, sekarang jadi yang paling tinggi. Oke, sekarang kita udah punya kacamata geologisnya. Dengan bekal pemahaman soal zona air balik dan inversi topografi, para ilmuwan akhirnya bisa melihat kembali data-data dari Mars dengan cara yang sama sekali baru. Dan inilah momen ahanya. Mereka menemukannya. Di gambar-gambar permukaan Mars, terlihat jelas adanya punggungan-punggungan hasil inversi topografi. Dan saat dianalisis, punggungan ini menunjukkan semua ciri khas geologis dari sebuah zona air balik yang super panjang, persis seperti yang ada di Arkansas. Artinya, ini bukan cuma sekedar sisa-sisa sungai kecil. Ini adalah bukti adanya sebuah delta yang matang. Nah, delta semacam ini cuma bisa terbentuk kalau ada sistem sungai yang raksasa bertemu dengan badan air yang juga masif. Cuma lautan yang bisa bikin zona air balik sebesar itu. Dan kita ngomongin skala yang luar biasa loh. Salah satu sistem sungai purba yang mereka teliti di Mars itu panjangnya hampir 700 km. Coba bayangin, itu lebih jauh dari jarak Jakarta ke Surabaya. Jadi ini bukan main-main, ini adalah sistem perairan dalam skala planet. Jadi, apa kesimpulannya? Setelah semua investigasi ini, bukti geologisnya sangat kuat. Semua petunjuk, mulai dari bebatuan di Arkansas sampai ke data orbit Mars, semuanya menunjuk ke satu kesimpulan yang luar biasa.
Mars, si planet merah, dulunya sangat mungkin adalah planet biru. Penemuan ini tentu saja langsung memunculkan pertanyaan besar berikutnya. Kalau Mars memang pernah punya samudra, artinya apalagi yang belum kita temukan dari masa lalunya yang basah itu? Apalagi yang mungkin masih tersembunyi di bawah lapisan debu merahnya sekarang? Nah, itu misteri untuk petualangan selanjutnya.